wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman wa razukni fahman. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allah masih memberikan kanugrahan kasih sayangnya. Ini indikatornya adalah mau melaksanakan perintah Allah. Yang dapat kasih sayang Allah bukan mereka yang Allah mudahkan mencari rizki, Allah mudahkan untuk mendapatkan pangkat dan sebagainya. Tapi yang dapat kasih sayang Allah adalah mereka yang dimudahkan untuk melaksanakan perintah Allah. Merasa mudah, merasa enteng dan sebagainya. Yang saya hormati, masih ada waktu kurang lebih 10 menit atau seperempat jam ya. Karena jalan Tembalang itu kalau sudah macet ya, nggak pakai motor. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan antara dimingkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Wahai orang beriman, panggilan kasih sayang. Kan ada perintah untuk orang beriman. Kalau perintah diawali orang beriman, pasti kalau tidak beriman tidak akan mampu melaksanakan perintah ini. Ya Allah paham, tahu, sangat tahu, sekecil apapun. Ini perintah ini siapa yang bisa melaksanakan? Sehingga tidak mubazir perintah itu. Tidak sia-sia. Allah bebankan pada orang yang mau menerima beban. Allah perintahkan pada orang yang mau menerima perintah. Karena ini berupa aturan syariah. Syariah itu kan ada dua, perintah sama larangan. Nah, perintah itu dibagi dua lagi. Wajib dan sunnah. Larangan dibagi dua lagi. Haram dan makruh. Dan ada di antara keduanya, diperintah tidak, dilarang pun tidak. Mubah ya. Ini larangan Allah. La ta'kulu, jangan kau makan amwalakum, harta kamu. Nah, ini kalimatnya seolah-olah rancu. Orang beriman, jangan kamu makan harta kamu. Kalau kalimatnya harta orang lain, mungkin tidak rancu. Ini kalimatnya, ya ladzina amanu, orang beriman, la ta'kulu amwalakum. La ta'kulu, jangan makan amwalakum, harta kamu. Jadi diperintahkan Allah, jangan makan harta kamu. Kalau jangan makan harta orang lain, gampang untuk memahaminya. Tapi di sini lakum. Jadi amwalakum. Harta kamu sendiri, harta kamu. Ini menunjukkan bahwa sesama orang beriman itu saudara. Maka tatkala ada orang yang mengambil harta orang lain, orang yang beriman, ini sama dengan menghancurkan persaudaraan. Sangat merusak persaudaraan.
Bagaimana kalau harta non muslim sama? Nah, karena eh, apa hak harta itu ada pada hak Bani Adam. Allah tidak akan mencampuri. Tatkala saya berhutang sama orang lain, maka tidak bisa sebelum orang yang dihutangi merelakan, itu tidak akan selesai sampai akhirat. Nah, jadi pakai amal hukum di sini menunjukkan bahwa menekankan tali persaudaraan, apalagi sesama tetangga. Di tetangga itu ada tetangga yang punya satu hak, ada tetangga yang punya dua hak, ada tetangga yang punya tiga hak. Hak tetangga yang punya satu hak itu adalah tetangga, hanya tetangga aja. Yang punya dua hak, dia tetangga dan muslim. Yang punya tiga hak, dia tetangga, muslim, sedulur, kerabat. Itu tiga hak. Jadi ada yang ya tetangga, ya muslim, ya kerabat. Nah, dia punya hak sebagai kerabat, punya hak sebagai muslim, punya hak sebagai tetangga. Ada yang dua hak, dia bukan kerabat, tetapi muslim dan tetangga. Tetangga yang dia punya hak sebagai tetangga, punya hak sebagai muslim. Ada yang satu hak, yaitu hak tetangga. Dia bukan saudara dan juga non-muslim. Dia punya hak, itu satu tetangga. Dan dosa mengambil harta tetangga itu 10 kali lipat dosa mengambil harta yang bukan tetangga. Nah, itu definisi tetangga itu apa ya? Dalam sebuah hadis disebutkan 40 rumah, kiri kanan muka belakang. Nah, kalau di perumahan gampang ya, satu gang mungkin. Tapi kalau di kampung kan susah, itu bisa 1 RT lebih. Makanya tentuan di kampung itu satu kelurahan bisa kenal semua. Perumahan itu dinding belakangnya kan satu dinding berdua itu, tapi tidak kenal siapa karena ungkur-ungkuran kan. Nah, tidak kenal. Jadi jangan kamu makan hartamu, berarti harta saudaramu. Bainakum, di antara kamu, bil batil, dengan batil. Apa itu batil? Batil itu terlepas, hilang, kan Pak, hilang. Jadi batil, PHK, nah itu orang yang batil, yang orang yang hilang, pekerjaannya hilang. Jadi kalau yang batil berarti apa? Ngambil harta dengan cara batil, dia hilang. Hilang apa? Hilang barokahnya, hilang manfaatnya. Kalau hilang manfaat akan muncul madorot, berarti manfaatnya hilang akan muncul madorot. Oleh karena itu haram hukumnya, kan ini larangan. Kalau sudah larangan larinya ke haram, kalau sudah perintah larinya ke wajib. Haram hukumnya mengambil harta saudara kita dengan cara batil. Lawannya adalah hak. Hak. Batil itu hak hilang, kalau hak itu tetap. Maka sejak dulu sampai sekarang yang hak itu tetap. Allah itu hak. Allah itu ahad, itu hak. Sampai dulu sampai sekarang. Dulu sampai sekarang Allah itu hak. Tidak kan, itu hak. Allah itu wahid. Allah itu tunggal. Hak tidak akan berubah walaupun pendapat orang macam-macam. Ada yang mengatakan punya anak dan sebagainya. Ini Allah tetap hak. Jadi wala takunu amalakum bainakum bil batil, jangan kau mengambil harta saudaramu dengan cara yang batil, tidak hak, dengan cara mencuri, mengambil, nukar ke sandal, korupsi. Mencuri itu kan kalau kecil-kecilan, kalau besar disebut korupsi. Itu kan mencuri semua hak orang lain. Ini kalau tidak tidak ketahuan di dunia sampai akhirat. Rasulullah pernah bersabda pada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah kamu
siapa yang disebut orang bangkrut? Saya menjawab, bangkrut itu pengusaha yang rugi total, utangnya banyak, asetnya habis. Nah, so itu bukan seperti itu. Orang yang jatuh di dalam bisnis, dalam ekonomi bisa bangun lagi. Maka bukan bangkrut. Tapi yang bangkrut itu adalah orang yang meninggal, yang wafat, membawa pahala yang banyak, pahalanya banyak. Nah, sampai di pengadilan nanti karena utangnya banyak, banyak lagi. Nah, bayarnya dengan apa? Nah, kan tidak pada uang. Gitu. Bayarnya dengan pahala yang berutang. Jadi kalau saya punya utang kepada salah seorang, kemudian saya mati dan tidak diridhokan utangnya itu, maka di akhirat saya akan ditagih sebanyak utang yang saya utang itu. Dengan apa bayarnya? Dengan pahala yang saya miliki. Saking banyaknya, pahalanya keluar semua untuk bayar utang. Sudah habis pahalanya, masih ada yang nagih. Maka yang bayar memberikan dosanya kepada saya. Jadi tatkala saya masih punya pahala, bayarnya dengan pahala saya. Pahalanya udah habis, masih ada yang nagih, maka saya menerima dosa untuk bayar hutangnya. Bangkrut, terus bangkrut. Kapan ada usaha untuk mendapatkan pahala lagi waktu itu? Tidak ada. Kalau bangkrut di dunia bisa bangun lagi. Dosa dunia bisa minta ampun. Kalau sudah seperti itu, pahalanya hilang kan untuk bayar utang. Nah, ini hati-hati. Bayar hak yang diambil, yang kadang-kadang tidak sengaja atau sengaja, itu hak orang lain. Jangan sampai terjadi hak orang lain itu dimakan oleh orang sekecil apapun. Itu haram hukumnya. Karena barang haram yang kita makan dan itu bergizi secara sunatullah kan akan menjadi gemuk badan kita karena makan bergizi. Jadi barang haram kan. Kalau gemuk kan berarti dagingnya banyak. Lah daging yang jadi, yang tumbuh dengan akibat dari barang haram, maka daging yang tumbuh dari barang haram akan menggeret daging liarnya ke neraka. Mungkin sedikit yang dimakan, tapi jadi daging karena bergizi. Nah, daging yang berasal dari barang haram itu akan geret daging lainnya ke neraka. Nah, hati-hati sekali, jangan sampai tergiur. Nah, ingin memiliki hak orang lain, milik orang lain, kemudian kita mengambil dengan cara yang tidak benar. Hak ini tidak harus finansial. Hak-hak seperti istri punya hak pada suami dan sebagainya sama nanti. Hak-hak suami yang tidak diridhokan pada istri akan suami tagih di akhirat. Demikian juga punya istri seperti itu. Jadi semua hak yang belum kita terpenuhi kalau tidak diridhokan di dunia, maka akan diperhitungkan di akhirat. Dan itu menjadi masalah buat kita. Nah, oleh karena itu, kalau hak itu berupa harta, finansial, cepat lunasi sekarang juga. Kalau itu yang non finansial, berupa hak lain yang tidak sifatnya tidak harta, cepat minta maaf kepada yang dizalimi itu, supaya tatkala ajal datang kita terbebas itu, karena akan diperhitungkan oleh Allah. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang kelewat sedikit pun, akan Allah perhitungkan, dan yang punya hak akan nagih kepada orang yang punya kewajiban dan seterusnya. Nah, ini hanya waktunya sebentar, sebagian dari surat An-Nisa ayat 29. Jadi kesimpulan walaupun sedikit, kesimpulannya jangan berani makan yang bukan hak kita. Jangan berani memiliki benda harta yang bukan hak kita. Dan kalau makan kita harus yakin betul ini halal, ini hak kita. Kalau bukan maka lewatkan aja. Insya Allah masih ada harta-harta yang halal. Dan terakhir, tatkala kita mengambil rezeki sehari dengan cara yang haram, sekaligus kita sedang menutup pintu rezeki yang halal. Jadi kalau kita berani mengambil rezeki dengan cara haram, maka sama dengan kita sedang menutup rezeki yang halal. Nah, oleh karena itu hati-hatilah
dalam rangka mencari rezeki. Mudah-mudahan walaupun hanya beberapa menit ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.